Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan mengajak Sobat Kelana untuk napak tilas perjalanan Hindu Dharma di jantung Pulau Dewata, yaitu Pura Tirta Empul Tampak Siring. Bali merupakan destinasi wisata utama di Indonesia yang memiliki beragam objek wisata dengan kekuatan utamanya pada wisata budaya. Kekayaan budaya Bali dapat kita jelajahi dengan berburu cenderamata, mengunjungi desa-desa wisata, atau menyaksikan pertunjukan seni budaya di berbagai penjuru Pulau Dewata ini. Nah, pada kesempatan ini, kita akan mengunjungi Pura Tirta Empul yang merupakan salah satu pura bersejarah di Pulau Bali dan mencoba aktivitas melukat dengan menceburkan diri di kolam pemandian yang berada di kawasan pura. Pura Tirta Empul terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Lokasinya berjarak sekitar 40 km dari kota Denpasar atau 53 km dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Lokasinya sangat mudah dijangkau karena berada di antara destinasi wisata favorit kawasan Ubud dan Kintamani. Selain itu, Pura Tirta Empul juga berada tepat di sebelah timur Istana Kepresidenan Tampak Siring, salah satu dari 7 istana kepresidenan Republik Indonesia. Pura Tirta Empul buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore untuk aktivitas pariwisata. Namun, jika ada yang ingin mengunjungi pura untuk bersembahyang, pura ini buka 24 jam tanpa dipungut biaya. Pura juga buka setiap hari untuk wisatawan, kecuali hari suci Nyepi. Untuk memasuki kawasan Pura Tirta Empul, wisatawan dikenakan tarif yang berbeda untuk wisatawan domestik dan mancanegara. Untuk wisatawan domestik dikenakan Rp30.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Sementara untuk wisatawan mancanegara dikenakan Rp50.000 untuk dewasa dan Rp30.000 untuk anak-anak. Bagi Sobat Kelana yang mau mencoba aktivitas melukat, tidak dikenakan tarif khusus. Tetapi, jika mau menyewa loker untuk menyimpan tas atau barang lainnya, dikenakan biaya Rp20.000. Di Pura Tirta Empul ini juga tersedia tempat parkir yang sangat luas. Biaya parkir dikenakan sebesar Rp5.000 untuk mobil, Rp10.000 untuk bus, dan Rp2.000 untuk sepeda motor.
Oh iya Sobat Kelana, jika mau memasuki kawasan pura, Sobat Kelana harus menggunakan kain dan selendang ya. Hal ini dikarenakan kita akan masuk ke area suci dari Pura Tirta Empul ini. Selain itu, Pura Tirta Empul juga merupakan pura yang tidak pernah sepi dalam kegiatan persembahyangan. Jika Sobat Kelana tidak membawa kain dan selendang sendiri, tidak perlu khawatir. Di pos pecalang, sebelum memasuki area dalam pura, Sobat Kelana akan diberikan selendang dan kain untuk dipergunakan selama di area dalam pura. Jangan lupa untuk mengembalikannya begitu selesai mengunjungi pura ya. Pura Tirta Empul adalah pura petirtaan yang berada di tengah-tengah Pulau Bali. Pura ini terkenal dengan air sucinya yang biasa digunakan oleh orang Hindu Bali untuk melakukan penyucian. Pura Tirta Empul dibangun di sekeliling sumber mata air yang besar pada tahun 884 Saka atau 962 Masehi. Pembangunannya berlangsung pada masa pemerintahan Raja Sri Chandrabaya Singha Warmadewa. Sumber mata air tersebut dinamakan Tirtari Air Hampul atau Tirta Empul yang berarti patirtaan yang menyembul. Nama pura yang didirikan pun berasal dari nama sumber mata air tersebut. Pura ini didedikasikan untuk Dewa Wisnu, nama Dewa Hindu untuk kesadaran tertinggi Narayana. Desa Manukaya di mana Pura Tirta Empul ini berada mempunyai lingkungan alam yang sangat hijau, menggambarkan kesuburan dengan hamparan tanah pertanian yang produktif. Di desa ini terdapat beberapa aliran sungai, antara lain yang terpenting adalah Sungai Pakarisan dan Sungai Petanu. Keduanya merupakan sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Air dari sungai-sungai itu selanjutnya dialirkan ke sawah-sawah dengan harapan agar mendapatkan hasil pertanian yang melimpah. Hutan di bagian perbukitan atau di daerah dataran tinggi Desa Manukaya dengan berbagai jenis pepohonan menciptakan suasana yang memberikan kesan tersendiri. Dari bagian dataran tinggi menurun ke arah selatan, terdapat dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk dengan membangun desa untuk tempat hunian. Sebagian dari dataran ini adalah tanah sawah pertanian yang subur karena mengandung endapan material vulkanik dari gunung batur yang meletus berkali-kali. Tanah sawah penduduk yang berteras-teras adalah ekosistem kehidupan alami yang sangat menarik serta menawarkan keharmonisan dan keseimbangan hidup bagi masyarakat pemukimnya. Bentang alam dan lingkungan hidup ini memperlihatkan wajah syarat dengan tinggalan sejarah yang sudah lama menarik perhatian para ahli arkeologi, sejarah, dan kebudayaan. Dua di antara sungai-sungai tersebut, yakni Sungai Pakarisan dan Sungai Petanu, menjadi terkenal dalam sejarah Bali kuno. Di sepanjang aliran kedua sungai ini telah dibangun kawasan budaya yang sampai sekarang masih menjadi kawasan sakral bagi masyarakat. Penelitian arkeologi yang dimulai pada awal abad ke-20 mendapatkan bukti-bukti bahwa kawasan ini menyimpan sejumlah situs arkeologi yang sampai sekarang masih berfungsi sakral. Situs tersebut menyebar di Desa Panempahan, Desa Manukaya, dan Desa Tampak Siring. Padatnya temuan pusaka budaya di kawasan ini dapat dipandang sebagai suatu indikasi mengenai pemukiman masyarakat dan padatnya hunian atau tingginya mobilitas sosial yang terjadi pada masa lalu. Konsentrasi pusaka budaya di desa ini dapat pula dianggap bahwa peradaban Bali kuno lahir di kawasan budaya ini. Pusaka budaya yang tersebar di kawasan ini salah satu di antaranya adalah Pura Tirta Empul. Memasuki area Pura Tirta Empul, tampak panorama yang cukup indah. Tidak jauh dari pura, tepatnya di sebelah timur sungai kecil, terdapat puluhan kios yang menjual barang cenderamata. Selain itu, terdapat pula halaman parkir yang cukup luas untuk menampung kendaraan pengunjung. Fasilitas ini tersedia karena Pura Tirta Empul merupakan salah satu daya tarik wisata dan mendapat kunjungan wisatawan yang cukup banyak.
Pura Tirta Empul berada pada ketinggian 479 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23 derajat Celcius. Kondisi iklim seperti itu menyebabkan suhu yang sejuk di dalam pura. Lingkungan mikro yang cukup lembab ini disebabkan karena letak Pura Tirta Empul paling rendah jika dibandingkan dengan tempat sekitarnya yang merupakan perbukitan. Tempat yang rendah ini disebabkan karena pusaka budaya ini berorientasi pada mata air yang pada umumnya terdapat pada bagian yang paling rendah. Sebagaimana namanya, Pura Tirta Empul mempunyai sumber mata air yang sangat jernih. Mata air yang dianggap suci ini terletak di bagian halaman tengah pura, lalu dialirkan ke kolam pemandian yang ada di halaman luar melalui lubang pancuran. Sisanya dialirkan ke Sungai Pakerisan yang berada di sisi timur pura. Mata air ini oleh masyarakat setempat diyakini sebagai sumber kekuatan magis yang dapat memberi kehidupan dan kemakmuran serta menyucikan diri. Keadaan pura ini secara keseluruhan terawat dengan baik karena merupakan daya tarik wisata yang secara langsung mendapat pengawasan dari pemerintah maupun desa adat setempat. Sebagai destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan, kawasan ini telah ditata sesuai dengan konsep pelestarian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Benda Cagar Budaya. Selain itu, diupayakan pula untuk membedakan kawasan yang bersifat profan dan sakral. Kawasan sakral sama sekali tidak boleh ada bangunan lain kecuali terkait dengan kegiatan upacara keagamaan. Sedangkan kawasan profan diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti toilet, kios UMKM, lahan parkir, pos tiket, warung makan, dan sebagainya. Secara horizontal, Pura Tirta Empul terbagi atas 3 bagian. Ketiga bagian tersebut dari selatan ke utara yaitu Jabapura atau halaman luar, Jaba Tengah atau halaman tengah, dan Jeroan atau halaman dalam. Pembagian atas 3 halaman seperti itu mempunyai dasar pemikiran filosofis yaitu pura dianggap sebagai simbol makrokosmos yang melambangkan 3 tingkatan dunia yaitu Burloka, Buarloka, dan Swarloka. Jabapura melambangkan Burloka, yaitu dunia bawah tempat kehidupan manusia. Jaba Tengah melambangkan Buarloka, yaitu dunia tengah tempat kehidupan manusia yang sudah disucikan. Dan terakhir adalah Jeroan, melambangkan Swarloka, yaitu dunia atas tempat kehidupan para dewa. Ketiga bagian struktur Pura Tirta Empul yaitu: pertama adalah Jabapura. Jabapura merupakan halaman yang paling luar. Di halaman ini terdapat balai wantilan dan sebuah kolam. Balai wantilan adalah bangunan terbuka yang berfungsi sebagai tempat keramaian pada waktu upacara piodalan, tempat pertemuan, dan tempat untuk kepentingan upacara lainnya. Sedangkan kolam yang berada di sebelah barat Balai Wantilan berfungsi untuk memperindah areal pura dengan sejumlah ikan hias di dalamnya. Pada bagian barat kolam, berdiri beberapa buah bangunan sebagai tempat untuk memajang souvenir yang diperjualbelikan kepada para pengunjung. Barang-barang souvenir di tempat ini dikelola oleh sebuah koperasi di bawah koordinasi Bendesa Adat Desa Manukaya. Kompleks kolam ini dibatasi oleh tembok menyengkar berbentuk persegi 4 dengan arsitektur tradisional khas Bali.
Di bagian utara halaman luar juga terdapat 2 buah pelingih apit lawang yang mengapit pintu masuk menuju kolam di mana orang melakukan prosesi melukat atau menyucikan diri. Kedua adalah Jabat Tengah. Jabat Tengah merupakan halaman tengah dari Pura Tirta Empul. Di halaman ini terdapat taman suci, yaitu berupa kolam dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Kolam yang berbentuk persegi 4 panjang ini, pada bagian tengahnya terdapat mata air yang muncul dari dalam tanah atau Tirta Empul. Tirta berarti air suci, dan empul artinya air yang menjembul dari dalam tanah. Selanjutnya, air dari sumber mata air ini dialirkan ke kolam pemandian yang lebih rendah di sebelah selatan melalui 26 buah pancoran. Empat buah pancoran berada pada kolam paling barat berderet dari utara ke selatan. Sementara 22 buah pancoran berderet dari timur ke barat menghadap ke selatan. Masing-masing pancoran menurut tradisi masyarakat setempat mempunyai nama tersendiri. Di antaranya pancoran pengelukatan, pembersihan, sudamala, penglebur gering, dan panegderan. Pada pancuran yang menghadap ke selatan inilah banyak orang yang menyucikan diri atau melukat. Pada hari-hari tertentu, misalnya Hari Raya Galungan, Kuningan, Banyu Pinaruh, Hari Purnama atau bulan terang, Tilem atau bulan mati, atau pada hari libur, banyak orang yang melukat di kolam tersebut hingga penuh sesak. Di kolam ini orang tidak diperkenankan untuk memakai sabun, tidak diperkenankan untuk mencuci pakaian, serta diwajibkan mengaturkan banjir seperlunya. Selain taman suci dan kolam pemandian, pada halaman ini juga terdapat beberapa bangunan seperti Balai Pegat, Balai Agung, dan Balai Gong. Balai Pegat terletak di bagian barat halaman ini, Balai Agung di bagian timur, dan Balai Gong di sebelah selatan menghadap ke arah utara. Di tengah-tengah halaman ini juga terdapat tinggalan megalitik berupa batu yang masih disucikan oleh masyarakat setempat.
Ketiga adalah jeroan. Jeroan merupakan halaman yang paling dalam, paling hulu, dan merupakan bagian halaman yang paling suci. Di halaman ini terdapat pelinggih-pelinggih atau bangunan suci untuk memuja ide Sang Hyang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, para dewa, dan betara-betari. Untuk mencapai tempat ini harus melalui sebuah pintu masuk yang disebut Candi Bentar. Halaman ini ditempatkan lebih tinggi dari halaman tengah, sehingga secara keseluruhan bentuk denah pura bertingkat-tingkat dari selatan ke utara semakin meninggi. Bangunan suci terpenting yang terdapat di sini adalah bangunan Tepasana yang berbentuk segi empat menyerupai bangunan candi. Bangunan suci dengan tinggi lebih kurang 5 meter ini adalah tempat berstananya Dewa Indra seperti yang dikisahkan dalam kitab Pusana Bali. Di depan pelinggih inilah biasanya orang atau masyarakat bersembahyang. Selain pelinggih Tepasana, di halaman ini masih terdapat banyak pelinggih yang lain. Berderet dari barat ke timur antara lain Balai Periasan, Balai Pemereman, Balai Pewedan, Pelinggih Maya Danawa, Balai Periasan Dewa, Gedong Pengemit, Gedong Dewa, Balai Penyimpenan, Gedong Limas, Gedong Sari, dan Balai Pengaruman. Di bagian barat halaman ini terdapat Balai Panandingan dan Balai Gong. Sedangkan di bagian selatan menghadap ke arah utara terdapat Balai Pasalang dan Balai Pacanangan. Selain ketiga halaman pura tersebut, masih ada satu halaman khusus yang terletak pada sudut barat laut pura, yaitu halaman penyucian. Di halaman ini terdapat beberapa buah bangunan yang berfungsi untuk melakukan persiapan upacara. Bangunan yang terdapat di halaman ini antara lain Balai Panandingan, Balai Penyelaman, Balai Gede, Balai Pertemuan, dan Balai Kulkul. Kompleks situs Pura Tirta Empul memiliki mata air yang sangat jernih. Mata air ini terletak di bagian halaman tengah pura dan merupakan air suci yang dimanfaatkan untuk kepentingan upacara keagamaan. Selain itu, masyarakat meyakini bahwa mata air tersebut memiliki kekuatan magis yang dapat menghilangkan segala macam mala atau kotor dalam tubuh manusia. Sumber mata air itu dialirkan ke kolam pemandian yang ada di sebelah selatan. Disitulah pada hari-hari tertentu banyak orang yang datang dan melukat untuk membersihkan atau menyucikan dirinya. Di Pura Tirta Empul terdapat 3 buah kolam, yaitu kolam utama sebagai pusat sumber air, sedangkan kolam kedua dan ketiga sebagai tempat penampungan air melalui beberapa pancuran yang berjajar dari barat ke timur. Dari satu mata air yang dianggap suci, air dialirkan melalui pancuran yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Di antara air suci atau tirta itu ada di antaranya yang berfungsi untuk pembersihan, untuk pengobatan, untuk menghilangkan kutukan, dan untuk upacara keagamaan. Tidak terhitung jumlah orang yang datang menyucikan diri ke kolam suci Pura Tirta Empul. Dari hari biasa sampai hari-hari tertentu yang dianggap suci, jumlah umat maupun wisatawan yang datang sungguh luar biasa. Mereka rela menunggu giliran dalam antrean yang cukup panjang. Selain digunakan sebagai sarana pengelukatan, air dari kolam ini sebagian dialirkan ke jaringan irigasi untuk mengairi sawah di desa-desa sekitar, dan sebagian lainnya dialirkan ke Sungai Pakerisan yang berada di sisi timur pura. Oleh karena mata air tersebut merupakan sumber air dari Sungai Pakerisan, maka keberadaan Pura Tirta Empul ini menjadi bagian penting dari daerah aliran Sungai Pakerisan yang kemudian berkembang menjadi kesatuan sistem subak yang dinamakan Subak Pulagan. Kawasan Subak Pulagan merupakan sistem organisasi pengairan pertanian tradisional yang sangat bersejarah. Subak ini bisa dikatakan sebagai subak tertua yang ada di Bali. Hal ini berkaitan dengan keberadaan subak ini menopang kehidupan pusat kerajaan Bali Kuna di kawasan Gunung Tampak Siring.
Subak ini dibangun pada masa keemasan dinasti Warmadewa ketika memerintah di Bali, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Udayana Warmadewa antara abad ke-10 hingga ke-11 Masehi. Sumber mata air Tirta Empul mengairi langsung Subak Pulangan melalui Sungai Pakarisan. Air yang mengalir dari Tirta Empul ini mengairi persawahan di Subak Pulangan seluas 110 hektar dengan jumlah petani sebanyak 205 orang. Arsitektur Pura Tirta Empul tergolong sederhana dan menonjolkan karakteristik arsitektur Bali pada masa dinasti Warmadewa. Di balik kesederhanaan arsitekturnya, bangunan Tirta Empul syarat dengan kekayaan fungsi. Setiap bangunan di dalamnya memiliki fungsi yang sangat jelas. Secara umum, bangunan suci ini memiliki konsep ramah lingkungan karena memiliki sanitasi serta sirkulasi air alami yang sangat baik. Tirta Empul pun secara tidak langsung menjadi sumber penghidupan masyarakat agraris setempat. Hal ini dikarenakan mata air di pura tersebut menjadi sumber air bagi subak-subak yang mengairi persawahan di sekitar Tirta Empul. Petirtaannya yang dipercaya memiliki kekuatan magis pun terbagi menjadi beberapa bagian dan masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Petirtaan yang ada di Tirta Empul tidak hanya berfungsi sebagai penyembuh penyakit yang bersifat jasmani, tetapi juga melingkupi aspek rohani. Petirtaan ini digunakan sebagai media penyucian diri, ruatan, atau dalam bahasa Bali disebut ngelukat. Di samping itu, air suci Tirta Empul yang dianggap nilai kesuciannya setara dengan air sungai Gangga di India ini pun seringkali dipakai untuk upacara-upacara keagamaan umat Hindu, termasuk upacara kematian. Area pengelukatan di Pura Tirta Empul ini memiliki 2 kolam dengan 33 pancuran, namun yang saat ini difungsikan hanya 22 pancuran. Ke-22 pancuran ini terdiri dari 14 pancuran tirta pembersihan, 2 pancuran tirta pembersih kutukan dan sumpah, 6 pancuran tirta penyakit berat dan upakara. Di antara 14 pancuran tersebut, terdapat 2 pancuran yang tidak boleh digunakan oleh pemendek atau pengunjung, yaitu 2 pancuran tirta pengentas. Hal ini dikarenakan 2 air dari pancuran tersebut digunakan untuk upacara fitrayatnya, yaitu upacara pembersihan jiwa yang sudah meninggalkan badan duniawi. Di kolam inilah para wisatawan antre untuk melakukan aktivitas penyucian yang oleh masyarakat Bali disebut dengan nama melukat. Melukat ini merupakan tradisi unik dan menarik yang bisa kita jumpai atau kita coba saat melakukan kunjungan ke Pura Tirta Empul. Pura Tirta Empul ini setiap harinya ramai dikunjungi oleh pemendek tidak hanya dari masyarakat lokal tetapi juga wisatawan domestik dan mancanegara. Selanjutnya bagi yang mau mencoba, mereka akan bergiliran turun ke kolam air untuk melakukan pengelukatan. Aktivitas melukat di Pura Tirta Empul dipercaya mempunyai banyak manfaat oleh masyarakat Bali. Berbagai jenis penyakit bisa disembuhkan dengan cara melukat di tempat ini, mulai dari penyakit ringan seperti sakit gigi hingga penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat seperti rematik dan asam urat. Waktu yang paling bagus untuk melukat bagi para pemendek ialah ketika pergantian dari malam ke pagi atau sekitar jam 12 malam. Atau, jika hanya ingin merasakan sensasi melukat, bisa dilakukan di sela-sela kunjungan kita ke Pura Tirta Empul ini.
Selain keberadaan mata air Tirta Empul dan kolam pengelukatannya, Pura Tirta Empul ini memiliki keistimewaan tersendiri. Hal ini dikarenakan di sisi barat pura terdapat sebuah bangunan villa modern di atas bukit yang dikenal sebagai Istana Tampak Siring. Istana tersebut dibangun dalam rangka kunjungan Presiden Soekarno ke Bali pada tahun 1954. Saat ini, Istana Tampak Siring difungsikan sebagai Istana Kepresidenan Republik Indonesia dan digunakan sebagai tempat istirahat Presiden dan tamu-tamu kenegaraan ketika berkunjung ke Bali. Hal ini seperti yang kita alami ketika sedang berada di Pura Tirta Empul bersamaan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Mei 2022. Persis di tengah keasikan menikmati pesona pura, pengunjung dikejutkan dengan kemunculan Presiden Jokowi yang menuruni anak tangga dari Istana Tampak Siring. Dengan didampingi beberapa pejabat dan dijaga oleh banyak pas pampres juga pencalang, Presiden Jokowi mengunjungi pura dan berbincang dengan pemangku pura. Tidak lama setelah memberikan keterangan kepada wartawan, Presiden Jokowi menyapa dan membagikan beberapa kaos kepada pengunjung. Tidak lama kemudian, Presiden Jokowi kembali ke Istana Tampak Siring. Sebelum menaiki anak tangga menuju Istana Tampak Siring, Presiden Jokowi tampak membuka maskernya sesaat dan melambaikan tangan. Tentunya, kunjungan Presiden Jokowi menjadi pengalaman tersendiri bagi wisatawan yang sedang berada di Pura Tirta Empul di hari itu. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di Pura Tirta Empul Tampak Siring Gianyar. Semoga kita bisa melestarikan situs-situs warisan budaya bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya.
Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.